Hapus data pinjol dan kita menghilang tanpa kontak, apakah itu akan bisa menyelesaikan hutang kita dan apakah hutang kita akan lunas otomatis? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah tips dan solusi gagal bayar pinjol, atau ya gimana sih cara kita menyikapi dan menanggapi ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi buat teman-teman pasti mungkin sekarang pernah mendengar lah ya, kita putuskan kontak, putuskan hubungan aja dengan pinjol. Kita hapus semua data-data kita, itu akan mempermudah kita untuk melalui masa-masa sulit gagal bayar ini. Iya, itu memang betul, karena ya pinjol mungkin tidak bisa mengakses kalian, tidak bisa mengkontak kalian, dan mungkin akan membuat kalian merasa tenang karena memang tidak ada penagihan yang masuk lagi. Tapi ya kita tahu pinjol juga nggak diam begitu aja, mereka pasti banyak cara-cara ya. Mereka pasti banyak melakukan usaha-usaha untuk mencari keberadaan kalian, misal dengan kontak darurat, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngomong masalah utang akan lunas otomatis. Apakah mungkin utang kita akan bisa lunas otomatis? Jawabannya mungkin banget. Karena pengalaman dari yang udah-udah, itu banyak juga kok yang utangnya otomatis lunas setelah tahunan, tapi ya. Bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba lunas, enggak. Tapi butuh waktu 3 tahun, 2 tahun, rata-rata sih 1 tahun lebih dikit lah ya. Itu rata-rata mulai ada banyak yang lunas. Cuman nggak semua, itu probabilitas. Tergantung pinjolnya mau memberikan pelunasan utang kalian apa enggak. Nah biasanya memang sih orang-orang yang susah banget untuk diakses, susah banget untuk dicari, dihubungi, itu akan diprioritaskan. Tapi ada lagi nih yang lebih diprioritaskan. Biasanya ke orang-orang yang jadi korban penipuan. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, misal kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, limit kita digunakan, saldo kita digunakan, tiba-tiba ada pinjaman online tapi bukan kita, dan rekening itu bukan rekening kita juga. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kan nggak bakal mau bayar ya, orang dia nggak minjem, terus tiba-tiba dianggap utang, ya mana mau bayar. Nah, biasanya mereka dulu nih yang diprioritaskan untuk diotomatis lunaskan, ya. Terus kemudian ada beberapa kriteria-kriteria yang mana kita juga harus paham, harus tahu, bahwa kebanyakan pinjol juga menggunakan asuransi. Nah, kita juga harus tahu asuransi apa nih ya yang diikuti oleh pinjol dan kira-kira manfaatnya apa nih. Nah, itu semua yang tahu memang si pinjolnya. Tapi kita ngerti juga, harus paham juga bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Utang-utang kita itu dilunasi oleh si asuransinya. Gak semudah yang kita bayangkan juga. Oh, kita galbay. Oh ya udah, nanti uangnya akan dibayarkan asuransi. Gak semudah itu. Tapi ya ada kemungkinan akan dilunasi oleh asuransinya. Cuman kan kita pasti tahu sendiri lah ya. Asuransi kan bukan perusahaan amal gitu ya. Mereka kan juga ngambil untung. Pastinya mereka juga ada kriteria-kriteria, syarat-syarat yang ketat banget di dalamnya. Ya mungkin kalau nasabahnya meninggal, nasabahnya udah menghilang berapa tahun, gak bisa dihubungi lagi dan tidak terlacak lagi. Terus kemudian nasabahnya sakit, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin ada level-levelnya. Jadi kalau dibilang mungkin nggak utang kita lunas, jawabannya mungkin. Nah, sekarang apakah cara dengan menghapus data dan membersihkan HP kita dan juga ganti nomor, ganti alamat rumah dan lain sebagainya akan jadi aman? Ya mungkin isu bisa jadi aman. Tapi menurut saya itu adalah solusi sementara. Lama-lama juga akan ketahuan. Tapi ya setidaknya kalian bisa beraktivitas dengan normal, teman-teman setidaknya bisa bekerja dengan baik, tanpa gangguan, tanpa stres mikirin pinjol, ya tidak ada salahnya untuk dicoba, ya. Karena dengan begitu kalian akan bisa perlahan memperbaiki finansial teman-teman tanpa stres, tanpa panik karena telat bayar atau gagal bayar pinjol tadi. Karena proses penagihannya pun juga akan sangat-sangat ngeselin banget dan ganggu banget tentunya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.